kopi nanti. Kasih sesaset. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Saya cintai si Mahendra. saya cintai. Ibu Wali kelas 9 mohon ikut mengikuti biar tahu informasinya. Karena kegiatan yang mau disampaikan adalah budaya positif. Budaya positif itu apa? Nanti berkenaan dengan ibu, bapak guru, wali kelas dan semua warga sekolah. Dan yang mengatur awal itu adalah wali kelas. Karena berubahnya lingkungan SMP 1 Ciwaringin ini itu berawal dari warganya, terutama dari wali kelas, ya, dari gurunya. Ujung tombak budaya positif ini adalah kita semua, terutama wali kelas yang membawahi 32 anak. Jadi nanti akan saya jelaskan ini materi yang saya dapat pelatihan selama 2 bulan, dan ini adalah amanah yang harus saya sampaikan. Berkabut. Ya. Dan sebelumnya saya minta maaf ke teman-teman yang lebih senior dari saya. Saya di sini bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui Pak Ustadz, tetapi hanya berbagi informasi dan sharing. Dan bila mana ada salah kata, mohon diingatkan. Karena tugas saya hanya menyampaikan kewajiban saya sebagai guru penggerak angkatan 7 yang dimandatkan terakhir sampai tanggal 8. Dari tanggal 8 itu tugasnya harus di-upload. Kemudian sangat menarik sekali ketika saya belajar budaya positif modul 1.4 ini sangat menarik dan materinya sangat luar biasa. Kita bisa merubah wajah sekolah kita dengan budaya positif ini. Nanti saya jelaskan satu persatu, ada 6 materi. Budaya positif yang kita laksanakan diantaranya menyambut siswa. Itu ketika sudah dijalankan, baru contoh yang kecil, itu sekolah sudah mulai berubah. Karena budaya positif ini memang harus dilakukan kalau memang sekolah kita mau berubah. Ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan budaya positif pada murid di SMP 1 Ciwaringin serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dan budaya-budaya positif ini harus terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi misi sekolah akan terwujud. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa. Kemudian mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu punya impian ketika ngajarnya nyaman, kemudian aman. Ya. Begitu Bapak Ibu masuk, kelas sudah bersih dan lain sebagainya. Kemudian cara bertanyanya juga sopan santunnya dijaga, saling menghargai antara guru dan murid, murid dan murid, guru dan guru. Kita nanti saya akan jelaskan. Dan sekali lagi saya minta maaf, bukan saya menggurui. Saya hanya menyampaikan bahwa barangkali di sini sudah tahu dan mungkin lebih mahir sudah dilakukan. Ya sebenarnya sudah dilakukan. Tinggal kesepakatan saja bersama, ya, karena budaya positif ini tidak akan terlaksana ketika warganya tidak kompak, ya. Nah, tolak ukurnya adalah siswa dapat menyusun keyakinan kelas
dan dipajang di dinding kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa nanti ada penjelasannya. Kemudian tindakannya yang pertama adalah guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Nah, ini posisinya saya membagikan ilmunya seperti ini. Kemudian guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. Kemudian selanjutnya guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Nah, yang menyusun keyakinan kelas di sini adalah wali kelas. Makanya saya mengundang teman-teman terutama yang jadi wali kelas dan yang bukan jadi wali kelas juga harus tahu bahwa prosesnya seperti apa, karena bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita dengan anak kita yang sering main HP dan sebagainya, caranya seperti apa barangkali bisa diterapkan. Kemudian ketika guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas, siswa diberikan waktu untuk berpendapat. Jadi maunya seperti apa di kelas? Ada yang namanya kelas impian, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, setelah hasilnya seperti apa, ditulis di kertas itu, kertas yang bisa ditempel-tempel. Mereka punya kelas impian, pengennya seperti apa, itu ya. Kemarin saya praktekkan, ya mudah-mudahan di kelas 8H itu, saya dengan Pak Eko yang mengambil gambar, saya terapkan. Dan keinginannya hampir sama. Di antaranya yaitu kelas pengen bersih. Cuma karena memang tidak kompak, makanya ewang-ewangan, patendok-tendok. Nah, kemudian saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Siswa ditanamkan ketika guru berbicara, bagaimana sikap siswa. Nah, itu kita jelaskan di sana. Nanti prosesnya lebih jelasnya ada penjelasannya. Lanjut. Nah, gambaran aksi nyata saya sekarang adalah saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Nah, ibu bapak juga nanti seperti itu. Kalau hanya satu kelas yang diterapkan, mungkin wajah sekolah kita tidak akan berubah. Ya, sama ketika setiap pagi ada penyambutan siswa. Dalam 2 minggu ini saya belum bisa, tapi ibu bapak luar biasa bisa. Ada hal yang memang tidak bisa saya ceritakan, tapi lain waktu saya pasti ikut. Saya pikirnya hari Senin. Nah, kemudian siswa berhak memberikan pendapat tadi, ditulis di secari kertas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan bersama. Jadi yang diarahkan itu ketika melaksanakan keyakinan kelas itu bukan paksaan, bukan bergerak menjalankan aturan. Contoh, ibu bapak, contoh dampak keyakinan kelas. Ibu bapak ketika naik motor, kenapa harus pakai helm? Kira-kira kenapa, Bu? Pak? Untuk keamanan. Apa karena hanya wedi polisi, wedi ditilang? Kira-kira apa? Keamanan. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Jadi datangnya itu dari dalam, dari intrinsik, bukan dari luar. Kira-kira gambarannya keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi kenapa pakai helm? Kemudian kenapa sih ibu bapak harus berangkat pagi? Itu kan? Nah,
Ibu bapak pasti punya keyakinan, bukan karena takut. Saya nanti dimarahin kepala sekolah, saya nanti dicap jelek sama siswa dan lain sebagainya. Saya yakin bukan itu. Tapi ibu bapak punya keyakinan ketika berangkat pagi, satu, pikirannya tenang, kemudian bisa fokus dalam ngajar karena masih ada waktu untuk mempersiapkan. 1 menit, 2 menit, 5 menit bisa ngopi dulu, ya paturnya, bisa sarapan dulu. Artinya persiapan perang untuk masuk kelas itu sudah siap. Kemudian materinya juga sudah siap. Nah, harapannya aksi nyata ini adalah siswa semakin percaya diri dalam melakukan beberapa hal, kemudian bertanggung jawab, kemudian disiplin, peduli sesama lingkungan, dan harapan yang utamanya adalah gurunya ikut tergerak menyusun keyakinan kelas. Makanya targetnya begini, ibu bapak wali kelas membuat keyakinan kelas nanti itu akan dilakukan setiap awal masuk sekolah. Nah, kemudian tujuan pendidikan. Berikutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, anggapan kita terhadap siswa itu zaman dulu, siswa itu adalah kertas kosong. Betul Ibu Bapak? Nah, anggapan itu sebenarnya salah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi anggapan yang pernah tertanam, saya pun sebelum ikut program guru penggerak ini, saya berpikir sama seperti itu, bahwa siswa adalah secari kertas yang kosong yang bisa kita tulis apa saja ya, sesuai dengan keinginan kita. Itu ternyata salah Ibu Bapak. Nah, apa teorinya? Teorinya adalah anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa, yaitu guru ya, dalam konteks ini adalah guru. Akan tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tulisannya sudah ada, cuma ada tulisan buruk, ada tulisan baik. Tugas kita adalah menuntun, bukan merubah. Ya, jadi masalah pinter tabligh yang penting wayang menjelas. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi anggapan kita yang dulu itu salah itu. Siswa sudah ada tulisannya, cuma samar-samar. Arti samar-samar ini, tulisan ini maksudnya adalah bakat. Dia bakatnya jadi tentara, kalau dari guru angel, Bapak Ibu. Lamun dari guru kayaknya wongnya merengkel. Angel diatur ya, kayak isun. Karena saya dulu pengen jadi tentara, cuma karena memang mungkin orang tua saya lebih tahu, tulisannya dirubah sedikit-sedikit. Bakatnya sih masih ke sana, keras kepalanya masih ada. Cuma sekarang harus lebih kepada menjalani takdir, harus banyak bersyukur. Nah, guru itu tadi menebalkan, kemudian kodrat itu ada dua, kodrat alam, kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu bakat siswa yang tadi saya jelaskan. Dia bisa apa ya? Minat bakatnya apa? Nah, kalau kodrat zaman itu lebih kepada IT.
anak-anak kita harus bisa bergaul dengan kodrat zaman, harus bisa membuat Google Form, harus terbiasa menggunakan Google Form. Nah, kalau siswanya harus bisa, nah ibu bapak minimal ini udah bisa, ya minimal. Mahir tidak harus, karena guru ini menuntun. Contohnya kalau di sepak bola itu Mourinho, nah dia itu bukan atlet ya bayangnya, tapi sekedar pelatih. Dan dia pun ketika suruh main di lapangan belum tentu bisa. Tetapi Mourinho ini katanya, saya bukan penggemar bola, jadi baru katanya dengar obrolan dari teman-teman bahwa Mourinho ini bisa mencetak pemain sepak bola yang handal. Ya, mungkin guru pun dianalogikan seperti itu. Tidak harus mahir, tapi minimal ketika ngobrol nyambung, mengarahkan siswanya untuk mengikuti kodrat zaman. Jadi kalau ada perubahan apa saja, kata Pak Agus begini, saya belajar sama siapa saja Pak Indra, tidak harus sama orang sebaya. Yang lebih muda pun kalau ada ilmunya kenapa enggak? Nah, kira-kira kalau berpikir seperti itu semuanya insya Allah ilmunya masuk semua. Bukan berarti orang yang lebih sepuh itu lebih pintar dan orang yang muda itu lebih bodoh. Tidak ada itu korelasinya. Ya. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak menyerap saran dari teman-teman, ilmunya sedikit demi sedikit, itu lama-lama kita bisa. Sama misalkan sudut pandang dari membuat kanva, Pak itu sih caranya tinggal copy saja, ada yang begitu. Jadi tergantung sudut pandang. Pak, saya sih tinggal copy aja terus ganti namanya selesai. Ada yang begitu untuk pengerjaan PNM. Ada, Pak saya sih mau bisa secara keseluruhan. Ya mangga silakan. Jadi masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Ya, itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan bahwa guru adalah seorang petani. Prototip bahan mati deh. Gitu. Bisa aja. Butuh tempo sedikit kayaknya. Baik lo dibagi baik lo. Buka itunya. Oh, Mas. Tempo cuknya didolin nih. Sederhana mau si telepon. Kudu warsi dita. Ya. Boy Mas. Dan dibuka Bu. Pokok tidurnya dibuka. Ambil tidurnya aja. Kita lanjutkan ya. Ambil santai. Yang lagi Dubai aja Pak Indra. Apa? Kalau koperasi di koperasi. Boy Mas dengan. Baik-baik sederhana. Lanjutkan ya. Ki Hajar Dewantara ini itu nggak benar. Ada sih tidak dilorong. Ya. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian siswanya sebagai jagung. Dan sekolah adalah lahan pertaniannya. Nah logikanya gini, jagung akan tumbuh itu kalau
kira-kira tergantung petaninya, kalau dibiarkan saja, kira-kira tumbuh tidak? Tumbuh tidak? Nah, mungkin saja tumbuh, tapi tidak maksimal. Nah, apa yang harus dilakukan ketika jagungnya maksimal? Wah, ini Pak, biasanya pupuk. Kita ya dengan catatan pupuk kita disiram, kemudian dipupuk. Nah, kalau pupuknya berlebihan, kira-kira jagungnya hidup atau mati? Atau tambah gendut? Kebanyakan mati ya? Artinya kita harus punya overdosis. Kita harus punya strategi cara memberi pupuknya bagaimana, kemudian cara menyiramnya juga kira-kira pas. Itu strategi Ibu Bapak. Kalau strateginya kita bagus dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lebih senior, itu biasanya jagung itu sejelek apapun bibitnya, kan kita tidak di sini kita tidak memilih bibit jagung ya. Kita hanya menerima seleksinya hanya melalui ado parke umai bocah. Makanya ya saulie jagung. Sejelek-jeleknya jagung, masa sih kalau kita strateginya benar dia akan tetap tidak tumbuh? Nah, logikanya begitu. Jadi kita punya strategi cara mengajar bagaimana medianya itu kita harus sebagai petani harus bisa mencari media yang tepat dan cara yang ngajar yang tepat. Nah, terus kira-kira begini, wis dipupuk, wis disiram, terus ditilik-tiliki, kira-kira jagungnya aman nih tangan gede. Ya, gitu kan? Nah, berarti siswa pun sama. Ketika dia datang nih, supaya tugas berarti disiram sesuai. Nah, kemudian kasih pupuk sudah. Kamu mengerjakan begini. Sudah, kasih pupuk sudah disiram. Terus ditinggal. Tugasnya tidak di follow up. Nah, orang panen, ya kan? Kemarin saya melihat punya buah jadi itu model Canva manualnya begitu, ya. Canva tapi dimanualkan, itu hasilnya luar biasa. Dibuka, ditarik, foto jalan dia, gadget. Saya baru tahu malah ketika diperlihatkan, karena saya belum belajar itu gitu. Jadi memodifikasi media mandar bocah patungan, ya. Guru yang mau patungan uang. Nah, akhirnya siswa itu senang, merasa diakui dan lain sebagainya. Karena hasil karyanya juga ditampilkan. Nah, dalam hal ini saya nggak lama-lama ya. Materinya ada 6. Yang pertama disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Nah, sekarang kita praktek nih Bapak, praktek tentang perubahan paradigma. Ya. Prakteknya bagaimana? Ibu Bapak kira-kira berpasangan. Ya, berpasangan. Berdua. Toh, Ibu Bapak cari pasangannya masing-masing. Berdua. Ya, sudah? Ya. Sekarang begini kegiatannya. Ibu Bapak menggenggamkan tangan. Ya. Tangannya masih kosong kan? Satu aja kemarin satu. Satunya buat pegang teh pucuk ya. Satu. Nah, ini apa nih kegiatannya? Yang pertama, sobek secari kertas kecil. Ada kertas kecil? Wes, bebas. Pokoknya kalau waktu saya itu tinggal disobek saja, atau duitnya ya. Nah, terus ditulis sesuatu benda atau apa saja yang berharga menurut Anda. Dok, silakan Ibu tulis. Tulis. Yang kira-kira paling berharga dalam hidup Anda. Ini harus dipraktekkan biar dapat ilmunya. Apa saja? Bebas. Yang penting ditulis. Yang paling berharga menurut Ibu Bapak. Apa saja? Mau pacar ditulis bebas. Benda hidup maupun benda mati. Ya. Jangan tulis. Nulisnya ada pos 2 ya, pos 2. Bu Binti pasangannya jangan sama nanti nggak ngerti ya. Tulis. Ya, apa saja? Misalkan apa saja yang berhubungan dengan Ibu Bapak yang paling berharga. Misalkan ditulis papi ada rumah aduh. Oh, isinya nangis baik. Istilah jangan nangis baik. Sudah pegang. Ibu Bapak berpasangan ya. Biar nanti tahu maksudnya seperti apa. Sudah? Nah, saya lanjutkan. Genggam benda yang itu ya, dengan segala kekuatan Ibu. Pokoknya kira-kira tidak sampai terbuka. Sekuat tenaga. Nah, ada posisi A, ada posisi B ya. Kan ada 2 orang pasangan. Bapak Haji pasangan dengan siapa? Ya. Harus itu merasakan ya, harus itu merasakan. Pak Sodikin angka. Ajaran mau nyaman bibi. Sudah? Nah, cung yang A. Posisi A, yang bersama kedua A sama B kan? A, coba A. Bebas mana saja yang penting A. Sudah? Ya, sekarang tugasnya yang A pegang sekencang-kencangnya, yang B merayu. Kira-kira turun ke atas apa isinya? Ya, silakan dirayu. Kira-kira pindah karet sama rayuan mau. Ya. Nah, kasih waktu 2 menit. 2 menit berarti
2 menit bergantian. Yang dirayu kalau sudah 1 menit, yang rayu. Dirayu. Ada dorong, kok menawarnya dibuka dorong ya? Iya, silakan dirayu. Bagaimana caranya? Bebas. Bebas. Tidak semua punya tidak semua. Kata punya yuk, sok dibuka kampung. Belum tentu ada murid. Ya. Sudah dilakukan? Pak Yaya sudah merayu belum? Biasanya orang yang setia itu tidak bisa merayu. Ya, ini dalam hal ini ya, kita itu ini berbicara dengan teori kontrol. Teori kontrol. Ketika ibu bapak dirayu, dibuka terbalik. Nah, tergantung rayuan ya. Ada yang mempan, ada yang enggak. Ada yang mempertahankan. Nah, jadi gini, ketika dibuka atau ditutup, itu tergantung siapa? Tergantung yang kan? Apa tergantung misalkan dibuka? Wis dibuka baik, sewu, dibuka. Nah, ketika dibuka, itu menurut ibu bapak itu dikontrol oleh siapa? Yang merayu atau diri sendiri? Yang mengontrol ibu bapak itu yang merayu atau diri sendiri? Yang merayu. Itu. Nah, ini kita berbicara teori ya. Berbicara teori. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak. Jadi yang berharga itu ketika dirayu, nah seperti apa teorinya? Kita hubungkan dengan teori kontrol Dr. William Jackson. Yang namanya merayu itu, tidak harus berbicara. Karena kenikmatannya buka. Ya kayak malam Jumat, buka. Nah sekarang teori kontrol dari Lesser. Ilusi guru mengontrol murid. Contoh, kamu nanti kalau ada tugas kalau kerjakan nanti begini. Nah sebenarnya yang mengontrol kegiatan itu guru atau murid? Sama halnya dengan ini, ya. Sama dengan apa yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang mengontrol dibuka atau tidak itu adalah diri sendiri, bukan karena rayuan. Ya, ini pentingnya di sini. Ayo dibuka, sewu apa dari sud, dibuka dari, ya, dibuka ya dari sud, dibuka dari sud. Artinya di sini adalah teori kontrol yang mengontrol bukan orang lain. Ya, misalkan begini, Indra dari kurikulum bisa. Ibu bapak tolong buat administrasi. Nah, anak-anak gawe yang beli. Ya, bukan saya yang mengontrol atau ada pengawas. Menyampaikan seperti itu. Ibu bapak, ayo belajar kanvas sama belajar ini, silakan. Nah yang mengontrol itu bukan pengawas atau
namanya dorongan dari intrinsik dari dalam. Ketika mau melakukan atau tidak tergantung ibu bapak. Bahwa yang ingin dikerjakan itu berharga atau tidak menurut ibu bapak. Sama ketika dipegang. Bahwa yang dorongan ini isi pos 2. Jadi kesan-kesan 2. Ya kan? Coba dibuka. Saya mau tahu isinya apa sih? Yuk, saya buka saya. Atau saya dibuka. Dia nggak terpengaruh. Kalaupun dibuka juga, ya betul dah. Tapi sudah ada pengen. Dibuka beliau isinya pos 2. Nah, berarti yang mengontrol itu adalah bukan orang lain. Walaupun diiming-imingi seperti apa. Ya. Jadi di sini adalah kontrolnya tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala kegiatan itu kita harus melihat manfaat atau tidak, baik untuk diri maupun orang lain. Kemudian ilusi yang ketiga dan keempat, ya. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kamu harus begini. Kamu harus begini, enggak. Ya. Guru terhadap murid, kamu harus masuk tepat waktu. Kamu harus mengerjakan tugas. Kamu harus maju. Kamu isinya harus gitu. Itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata yang bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya harus sedikit-sedikit mengubah sikap dan perilaku. Kita berubah tidak kayak Superman langsung just straight, nggak begitu kan? Kita sedikit-sedikit, mulai dari prinsip, kemudian yang terpenting adalah melihat dunia luar. Makanya ibu bapak sering diajak oleh kabupaten itu silakan MGP, biar tahu maksudnya buat apa? Untuk mengetahui kekurangan saya itu apa. Perkembangan di luar seperti apa, saya sudah mengikuti dan saya sudah bisa belum. Maksudnya ibu bapak untuk menambah kompetensi di sana. Bukan berarti yang ikut MGP itu lebih pintar, bukan. Tapi lebih kepada menuntun ibu bapak untuk tahu kebutuhan pribadi ibu bapak. Pak Ture nambah, insya Allah rezeki nambah. Kayak Indra punya dulu. Ketika saya di Ciwaringin 2, saya masih honor ibu bapak. Tapi posisinya yang selalu suruh FGP saya. Wis padu mangkat biar ngerti mangkat. Mata transport jadi saya kecewa ya apa. Tapi karena saya harus ketemu dengan teman-teman tadi reunian di sana, berbagi pola pikir. Saya bertemu dengan Pak Udin yang sekarang jadi kepala sekolah. Dari awalnya perjalanan ikut MGFP, Singawit mencet Infokus, mengajarkan PPT dan lain sebagainya. Saya mengikuti, saya dekati pola pikirnya bagaimana. Oh begitu. Berarti kekurangan saya selama ini saya merasa pintar, sebenarnya bodoh. Saya harus banyak belajar, lebih kepada muhasabah diri. Bahwa ketika keluar saya itu bukan apa-apa. Kemudian ketika PLTG, bukan berarti PLTG itu gampang. Saya lulus karena bukan saya pintar, bukan, tapi lebih kepada keberuntungan, doa-doa orang tua. Jadi di sana saya
4 hari masih bisa tersenyum, 6 hari saya nangis gak berhenti dari pagi sampai sore. Dan mungkin itu saya berjuangnya seperti itu. Ya, jadi kita harus merubah sedikit demi sedikit pola pikir dan mengubah paradigma yang kita sudah ada di dalam diri kita. Nah, ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulusnya apa? Realitas, kebutuhan kita sama. Anggapan kita seperti itu. Wah, karena kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Jadi misalkan kayak naik pangkat, bisa nanti kapan? Mantar motor, tapi setiap orang kebutuhannya berbeda. Makanya saya harus maju, ya maju sendiri nggak masalah. Karena tadi bukan meninggalkan, tetapi memang kebutuhannya memang berbeda. Ya, ibu bapak juga sama. Ketika jadi guru di sini, kebutuhannya apa pasti berbeda. Apa hanya untuk ngajar saja, ngajar pulang, itu kebutuhannya mungkin begitu. Ya, kemudian kita melihat semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrolnya ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini diterapkan dalam komunikasi. Ketika ngomong ibu bapak di dalam kelas, sama seperti saya di sini. Saya ngomong bla 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 bla, tapi setiap yang mendengarkan itu tanggapannya berbeda-beda. Ya, itu pandangan orang lain memang gambarannya berbeda. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik maupun buruk pasti punya tujuan. Tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kenapa sih anak itu selalu ribut di kelas? Kan begitu. Nah, kenapa sih anak itu selalu ke kantin? Bukan berarti dia bodoh, bukan. Tapi barangkali lebih kepada kayak kelas 9 misalkan, anak buah Pak Eko, Pak Eko. Apa namanya tuh? Gak males kan? Saminta. Nah, Saminta. Beli masuk mancing mah. Beli mancing. Maka mancing ningkatin gaya jajan. Ya, karena apa? Di rumahnya memang tidak ada sosok orang tua yang memang bisa memberikan contoh. Ya, kita beruntung terlahir dari orang-orang yang hebat, bisa seperti ini, bisa menjadi guru dengan latar belakang orang tua yang mungkin berbeda-beda. Nah, kalau orang tuanya guru, itu sudah berbeda di dalam pengasipan misalkan. Cara mengasipan saja sudah diajarin dari kecil. Nih, untuk tasnya, untuk ijazah, untuk piagam dan sebagainya. Tapi ketika orang tuanya bukan guru, ya acak-acakan, anak ijazah bolong nang rajam. Lami nanti 2000 bae eman. Itu loh. Jadi kita bersyukur seperti itu. Kemudian sekarang yang bukan orang tuanya guru, sekarang sudah menjadi guru, pasti menanamkan ke anak-anaknya seperti itu. Sekali dilaminatin, gue pusing. Nama itu harus segera benar. Karena ketika kesalahan ijazah, itu repot ngurusin. Ya, bagiannya. Jadi ijazah yang ditulis itu kadang-kadang salah. Seperti kasusnya Mbak Dia, wis bertahun-tahun, berapa tahun? Ketika P3K baru tahu tanggal lahirnya salah ya. Tahun lahirnya salah. Jadi kalau secara logika administrasi itu kertas ijazah wis langka, sudah dihanguskan. Tapi untungnya
ketika menghadap bisa meyakinkan dan bisa dirubah dengan mungkin surat keterangan. Pada saat saya kecil itu saya tidak mau dikasih surat keterangan karena begitu salah, begitu minta perbaikan. Ya, sampai mungkin 3 kali dari zamannya Pak Yusuf Tara. Nah, saya lanjutkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, di sana ada teori kontrol adalah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan baru itu kalau saya dibuka tangannya nanti harus begini konsekuensinya. Ini begini. Ya, jadi ada pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikirnya itu menang kalah stimulusnya. Tapi teori kontrolnya adalah menang-menang. Jadi bagaimanapun caranya, ya bak aku dua menang ya menang. Itu namanya mengontrol. Ya, bak apa caranya sih? Pilihannya dua. Bak kami kalah yang menang. Nah, selanjutnya disiplin positif ini skemanya seperti ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi, yang ibu bapak praktekkan. Mau dibuka, mau enggak, urusan saya. Dibuka juga, ya keputusannya ada di saya. Walaupun dikasih iming-iming. Seberapa pun besar iming-imingnya, kalau kata saya tidak dibuka, ya tidak dibuka. Tapi kata Pak Anton tadi cukup dilirik ya, dibuka. Berarti memang rayuannya udah dilirik, kan? Membujuk, mengiming-imingi, itu setiap orang tidak sama. Nah kemudian makna disiplin. Disiplin kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita harapkan. Jadi tujuan tadi. Kemudian teori motivasi. Tujuan itu ada motivasinya pasti. Nah di sini ada beberapa. 1, 2, 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ibu bapak taat berangkat pagi, ada yang motivasinya adalah menghindari hukuman, mungkin ya karena jawaban itu ada di ibu bapak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, imbalan adalah penghargaan, biar dikata hebat mungkin seperti itu, atau posisinya untuk menghargai diri sendiri. Nah kira-kira ibu bapak ada di posisi mana? 1, 2, atau 3? Gitu. Harapannya ibu bapak ada di posisi 3, sehingga semuanya bisa berjalan. Nah kemudian ada 5 posisi kontrol. Guru kepada siswa itu ada yang namanya penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, kemudian ada yang memposisikan guru itu sebagai teman, dan pemantau dan manajer. Penghukum itu seperti apa? Biasanya dadakan. Kamu tidak mengerjakan soal, nulis istighfar sewu. Itu namanya hukuman. Kemudian kamu terlambat sekolah, saya aku lari dulu ke lapangan 10 kali. Nah itu adalah hukuman. Hukuman itu biasanya dadakan, kemudian anak itu merasa tersakiti. Ya. Nah, bagaimana kira-kira ibu bapak tidak dianggap menghukum? Ya tadi yang namanya keyakinan kelas harus dibuat dulu kesepakatannya.
ada sosialisasinya dulu. Nih, kalau silakan kerjakan tugas. Kalau tidak, kamu konsekuensinya adalah menulis istighfar 1000 kali atau lari-lari lapangan 5 kali. Nah, itu sudah diberitahukan. Ketika dia tidak melakukan, itu bukan berubah hukuman namanya. Namanya konsekuensi. Itu sudah berbeda hukum. Ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan. Tapi guru tidak menghukum karena kan dia ada kesepakatan tadi. Sebelum melakukan itu kita membuat kesepakatan. Fungsinya untuk apa? Agar kita tidak dicap sebagai penghukum. Dan semuanya yang dilakukan adalah jelas, bukan dadakan. Ya, Ibu Bapak, itu saya sampaikan. Mangga disikapi bagaimana caranya. Caranya ya tadi, diantaranya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini posisinya sebagai pembuat bersalah. Contohnya begini. Nah, kamu kalau kamu melakukan itu, ingat sama orang tuamu. Orang tuamu mencari uang begini. Akhirnya anak merasa salah. Itu posisi guru menempatkan pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Kalau teman diayuri, yang siren apa ngobrol aja ngobrol terus, itu teman. Kemudian yang keempat, itu adalah pemantau. Kalau pemantau biasanya hubungannya dengan aturan. Begitu datang masuk lalu menyambut siswa, ayo sepatunya putih. Tahu nggak aturannya? Di aturan jelas tertulis bahwa siswa harus memakai sepatu yang hitam. Nah, ibu bapak begitu di gerbang ngomongnya begitu, ayo sepatunya putih. Ayo, kayak tadi di upacara. Nah, kamu topinya mana? Karena ketika upacara itu harus menggunakan topi dan dasi. Nah, kamu ke sana. Karena sudah dilakukan berulang-ulang, maka menjadi bukan hukuman, tetapi lebih kepada konsekuensi yang tidak lengkap. Maka silakan ke depan. Nah, apakah anak marah? Tidak. Karena kesadaran diri sendiri, dia merasa bersalah, mengakui kesalahan. Jadi gampangnya ngomong sih, kalau ingin melakukan sesuatu itu ada sosialisasi terlebih dahulu, biar anak merasa, oh iya, saya itu salah, saya harus memperbaiki itu, dan terus, dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian sebagai manajer, nah kalau sebagai manajer itu tidak pernah mempermasalahkan anak. Misalkan anak diajak bicara, nak, apa yang kamu lakukan? Menurut kamu benar tak salah? Melalui apa? Segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya begini. Sini. Gimana? Apa kabar? Sehat? Tanya dulu kabarnya. Kemudian, kenapa sih melakukan hal seperti itu? Nah, dia punya alasan kan? Panjang alasannya. Kemudian, tujuannya apa kamu melakukan itu? Fokus. Padahal kan tidak ada untungnya ketika kamu melakukan itu, baik buat kamu sendiri maupun keluarga kamu kan gitu. Nah, kemudian
langkah yang kedua adalah validasi. Setelah anak merasa sudah bisa menceritakan apa masalahnya, kemudian validasi. Kamu merasa salah tidak melakukan itu? Ya. Ketika merasa bersalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kamu tidak lakukan. Nah, langkah yang ketiga, setelah ditanya, kemudian dia sudah merasa bersalah, baru langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingat tidak kesepakatan kita waktu di kelas? Kamu jangan melakukan apa? Ya Pak, saya ingat bahwa saya tidak boleh datang tidak tepat waktu atau terlambat. Oh ya Pak, saya tidak boleh ribut di kelas ketika guru menjelaskan. Oh ya Pak, saya tidak bisa. Itu contohnya seperti itu. Nah, terus apa yang kamu akan lakukan? Lain waktu saya tidak mengulanginya Pak. Saya terima kasih sudah diingatkan oleh Bapak bahwa saya salah. Saya ke depan akan memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu posisi kita itu sebagai manajer. Ya. Tapi manajer pun ada batasan-batasan. Hari malas ulangnya dibuang, kono. Ya kan? Cara memperbaikinya bukan di sini gitu. Barangkali untuk menstabilkan di sini, menstabilkan identitas, dia sudah tidak mampu. Sama seperti seorang laki-laki. Seburuk apapun laki-laki, ketika sudah menikah dan tempatnya di tempat istri pasti berkembang. Ya, karena orang tidak tahu kita siapa. Kebanyakan laki-laki, bapak-bapak nih, yang saya tahu ini anggapan saya ya, ketika masih rumahnya masih di daerahnya sendiri, lingkungannya tidak akan bisa berubah. Ya, kebanyakan tidak berubah. Ya begitu toh. Mbak Mary. Mari. Kita mana? Ya, saya lanjutkan. Jadi lingkungan juga bisa berubah. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar, 5 dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kemudian kesenangan dan kebebasan. Saya lanjutkan. Nah, makna disiplin. Disiplin dalam bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi yang dengan disiplin diri murid-murid, itu menurut Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kita sudah beranggapan berbeda ya. Disiplin itu apa ya? Jadi berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, saya berangkat pagi bukan karena menghargai diri sendiri kebanyakan, karena aturan. Wah, aturannya jam semono, bokatan yang perasaan dipencet, dimancing, bokatan dan terusnya.
Kemudian yang lebih parah lagi kalau berpikirnya begini, hari Idra sih hiburan tuh begini. Saya juga bisa melakukan. Setiap pagi saya screenshot tuh piketnya siapa, karena bisa terlihat dari CCTV siapa bajikannya. Jadi walaupun Bapak tidak tahu, buatan lagi menembak tulis kantor. Jadi tujuan Ibu Bapak mudah-mudahan lempeng ya, biar tercatat anak-anak menjadi baik dan menjadi petani jagung yang luar biasa. Dan mereka akan bercerita 10 tahun yang ke depan, menceritakan tentang kita. Saya bisa menceritakan Pak Yayan seperti apa, karena saya dulu wali kelasnya ya Pak Yayan. Di rumahnya bagaimana saya tahu, di sekolah bagaimana saya tahu. Jadi Ibu Bapak pun sama, nanti juga diceritakan sama anak-anak 10 tahun ke depan. Dan sampai saat ini murid-murid saya yang 10 tahun yang lalu di Suranenggala 2 itu yang betulan Pak Ibu, ketika saya parkir di Stein itu ada tukang parkir yang mencium tangan saya. Saya bingung, ini masa siapa ini siapa? Kasih uang nggak mau. Pak, yang masa Bapak kalian? Saya itu murid Bapak. Wah, laka murid kita Kang Ayasira jadi Bapak. Wah, jadi Bapak sih mau konon. Nanti, bentar. Nah, baru saya ingat. Oh, waktu saya ngajar di Suranenggala. Padahal 2 tahun. Mungkin ketika saya ngomong mengena hatinya, dan dia berkesan ke saya, kesan yang baik tentunya. Nah, kalau kesan yang jelek sih begitu teka baru salah langsung pukul kayak begitu. Jadi Ibu Bapak ke depan yang mengontrol Ibu Bapak seperti apa ya Ibu Bapak sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang akan diterapkan di keyakinan kelas, yaitu diantaranya nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa ditandai di sekolah kita sudah diterapkan, yaitu sholat bersama di lapangannya. Itu termasuk budaya positif. Kemudian akhlak yang Ibu Bapak lakukan setiap pagi itu menyambut siswa itu mengajarkan anak untuk berakhlak. Apa yang tadi dibicarakan oleh Ibu Yayu tadi. Sudahkah kita berakhlak lagi menjalan? Kalau saya jawabnya begitu. Kalau ngomong sudah saya sombong. Karena saya juga kadang-kadang tidak berakhlak, ada. Ya, siswa pun sama. Ya. Nah, kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu Pancasila ya. Nah, ini teori yang kedua, motivasi hukuman, penghargaan dan seterusnya. Untuk menghindari kenyamanan yang tadi saya bicarakan, itu berarti dari eksternal, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu juga eksternal. Dan yang internalnya adalah harapan kita sebagai guru adalah melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Ya benar. Jadi ketika saya mengajar, Bapak juga kepala sekolah kita mengajarkan begini. Usahakan kalau main ke sekolah itu menggunakan seragam hari itu. Itu secara tidak langsung Bapak itu mengajar kepada kita
bahwa kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika jadi guru disorot Pak Ibu, dinakin lampu pati kayak hijau, pasti hijau. Itu ini bocah. Wah dina Jumat wis pati kalau maning warnanya abang, di dua maning soalnya. Kadang-kadang maning bedulan di kota luar, hijau tabang, burukin hijau tabang, sewan dipukuli. Kadang begitu, ya. Makanya gimana caranya bervariasi. Saya diajarkan sama orang tua saya almarhum, pakai baju itu jangan ada baju favorit, sehingga ngambilnya tumpukan itu dari bawah. Nanti ada cucian lagi ada taruh atas dari bawah. Jadi semua kebagian. Dan itu tidak bisa ditebak oleh siswa. Ya, Kang Faisal juga tadi itu ya kasih tahu ya. Mana tuh batik, batik di ketenger. Bukan tengernya mahasiswa. Ya. Nah, itu barangkali Bu Bapak. Saya lanjutkan. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro berkata bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika melakukan sesuatu tidak disuruh, itu baru namanya orang merdeka, guru merdeka, siswa merdeka. Siswa mengerjakan sesuatu, pagi hari nyapu dan lain sebagainya, tidak disuruh, berarti dia merdeka, mempunyai kebebasan berpikir. Apa sih nyapu tujuannya? Apa sih dan sebagainya. Ibu bapak pun sama. Ketika sudah datang pagi dan sudah masuk kelas tanpa diatur, itu berarti guru yang merdeka. Tahu kebutuhannya seperti apa. Apalagi dikaitkan kata bapak gini, wong rajin dong ake. Ya, saya tidak bersedia yang jelek-jelek, sudah yang bagus saja. Jadi silakan disikapi. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Menurut ibu bapak, kalau misalkan ke siswa selalu diberi penghargaan atau ke anak kita, kamu bagus, kamu pinter, menurut ibu bapak bagus atau jelek begitu? Bagus atau jelek? Bagus. Nah di sini teorinya berbeda, ya. Apa? Dihukum oleh penghargaan. Kalau penghargaannya terus menerus, itu akan berpengaruh ibu bapak. Jadi penghargaan itu efektif dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Kadang kita lupa untuk bilang bagus, dia enggak, ya. Misalkan pinter, bagus dan lain sebagainya. Tujuan kita memang luar biasa agar mendongkrak motivasi anak untuk sesuai dengan keinginan kita. Tapi jika kita lupa, dia pasti marah. Lah, kemarin melakukan itu tidak ngomong bagus, tidak ngomong pinter dan lain sebagainya. Akhirnya tidak melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu itu bukan dari intrinsik, bukan dari dalam, tapi lebih kepada mengharapkan penghargaan. Nah, ini bahaya ya. Kalau mereka melakukan sesuatu mengharapkan penghargaan, maka ketika tidak ada penghargaan, ya mater beli apa-apa, mater beli dibayar apa. Saya pernah memunculkan status begini tentang guru. Status saya begini, ada guru apa tuh? Guru bayar, ada guru apa tuh, ada tiga sih, lupa saya. Ada guru nyasar, ada guru sadar. Nah, kita mau menempatkan posisi kita itu di mana? Apa itu guru bayar? Ya, mantan doli de bapak. Nah, itu berarti guru bayar. Ya. Nah, dia tidak mau belajar dan sebagainya. Dia berarti guru nyasar. Guru itu tidak di guru. Ini ada di guru
melakukan sesuatu dengan tujuan menghargai diri sendiri. Ada lagi yang WA ke saya, ada lagi satu lagi, apa? Guru sabar. Guru sabar itu ya Pak Ustaz. Guru sabar. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan yang tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya bukan dalam diri. Kudu oleh hadiah baik, kepengen ngelakuin sesuatu. Ya. Saya lanjutkan. Ini materinya banyak tapi singkat saja. Nah, tindakan guru. Ini ada contohnya nih. Kayak contoh mati. Mungkin dia lelah. Kopi langka. Ya. Nah, coba kalau ibu bapak ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut ibu bapak, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ibu bapak? Sanksi. Tergantung ya. Jawabannya tergantung. Kan apa? Tergantung apa Pak Ustaz? Kalau apa? Oh gitu, tergantung anaknya. Ya, saya lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Tergantung, jawabnya ya. Gampang, tergantung. Dan seterusnya nih, ada masih banyak. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret dan lain sebagainya. Nah, ternyata mencatat kalimat itu adalah hukuman kalau tidak ada perjanjian, ya. Intinya di sana keyakinan kelas. Kalau kita tidak pernah sosialisasi, itu termasuk hukuman. Tapi kalau kita pernah sosialisasi dan tercatat, itu sudah berubah menjadi konsekuensi. Dan konsekuensi dan hukuman itu tergantung guru masing-masing. Contoh, Pak A dengan Pak B. Kalau Pak A sudah mensosialisasikan, Cuk, nanti kalau kamu terlambat, jalan bebek dari sini ke sana. Oke, sepakat. Nanti besok ketemu lagi, jalan bebek lagi ya. Oke. Nah, ketika yang berbicara itu Pak A untuk jalan bebek, kira-kira siswa marah tidak? Nggak ada yang marah. Tidak kan? Tetapi Pak B yang berbicara dengan perlakuan yang sama, rasanya sama? Tidak kan? Kayak dulu misalkan Pak Panji, Lagi pipis Pak. kamu kalau nggak terima orang kamu suruh sini, tekal. Sebab tidak pernah apa namanya sosialisasi. Begitu bapaknya tekal, ya Pak ya. Andre sih kang ada di bawahnya Pak ya. Besi tenang. Angger merasa ini wong nang kudu dilindungi. Lamunan beli turun tangan kayaknya bulat. Sudah berpikir jauh. Akhirnya ditangani. Wis berbicara kayak ketemu. Jadi kalau Bapak dia ketemu. Itu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi tergantung kita. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Yang pertama, kalau hukuman itu menyakitkan, tadi timbulnya balas dendam. Dan zaman dulu ada guru-guru saya dipukul ya Pak ya. Guru saya dipukul ya ada ya. Itu mungkin karena merasa dihukum. Kalau kita kan badan-badan. Tapi mudah-mudahan sih kita dari guru ya jangan males.
Nah, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Karena tahu dia merasa salah. Oh, saya itu salah. Berarti besok tidak melakukan lagi. Itu ya. Nah, kemudian restitusi dipercepatnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, tugas kita sebagai ditempatkan sebagai pemantau, tetapi manajer. Jadi memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Nah, ini langsung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nah ini atau ini Pak. Nah, yang di tengah itu peraturan kelas. Ada nggak ada anak? Ya. Ada lagi. Peraturan kelas. Kemudian kalau peraturan kelas dilarang anu ya. Ada bahasa negatif. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada bahasa negatif. Misalkan saling menghormati atau dan sebagainya. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas akan naik menjadi lingkungan yang positif. Jadi setelah ada aturan, sekarang aturan yang masih paling rendah di kelas-kelas itu ada aturan, namanya tata tertib sekolah. Siswa dilarang. Nah, tapi di dalam keyakinan kelas itu nanti bahasanya saja yang dirubah menjadi bahasa yang positif. Setelah itu terjadi, harapannya begini, Ibu Bapak, lingkungan menjadi positif. Ya, guru, siswa semakin menghormati guru. Kata Bu Yayu tadi pagi, sudahkah kamu menghormati guru? Ya kan? Nah, kalau kita tidak memfasilitasi sebagai gurunya, tidak mengajarkan bahwa yang namanya sopan santun itu seperti ini, itu siswa menirunya dari mana? Contoh, Fungsi. disusukan gitu kan. Ketika ngomong, sila, biasa banget, ya kan? Memang sila biasa banget. Mau nih wong tua, perkara lu, pengennya makannya apa? Bener nih bosan. Nah, karena memang tidak sama gitu. Tapi coba terang babakan di kampung kayaknya. Ya, jadi kebiasaan itu tuh budaya positif di lingkungannya itu nggak sama gitu. Saya waktu ngajar di Bedulan di Surat Tenggara, siswa sama guru nih, halo Pak. Ya mungkin nih apa tuh? Bapak nih kali Budi sama. Halo Pak. Yang begitu biasa. Kemudian saya ngobrol dengan, ketika itu saya tahu ngobrol dengan Pak Riri ngobrol ya, masukan. Ini sengaja dibabakan, wani beli ngomong di wong tua ngomong pekarai kayak tangan apa, guyu itu. Sampai akhirnya Pak Riri itu sudah ngobrolnya dengan saya. Tapi coba konsultasi ngobrol dengan Bu Haji, apa arti pekara wani babakan? Terus ngobrol dengan Bu Haji ya, dengan Pak Riri itu ya. Nah, dijelaskan. Akhirnya
Gak berani ngomong sama orang tuanya, ngomong ini undangnya mama taruh mimi, alhamdulillah. Ya, sudah di sini akhirnya berubah. Tapi saya tes lagi ketika saya main ke Susukan. Nah ini kan daerahnya Susukan. Coba ngomongan pekaran nih bapak yang ngomong wani beli wani. Nah itu loh. Ya, lingkungan positif. Kemudian setelah lingkungan positif itu akan menghasilkan budaya yang positif. Jadi budaya itu sudah dilakukan secara terus menerus oleh warga SMP 1 Jiwa ini. Nah awalnya kesepakatan kelas, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah contoh nih, ya keyakinan kelas selalu peraturannya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian di bawahnya dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menolak dan terusnya. Nah ini keyakinan kelas itu biasanya begini perubahannya. Nah itu tanggung jawab, menghormati orang lain. Jadi tidak ada bahasa dilarang. Jadi di kelas itu sudah tertulisnya menghormati orang lain ketika ada yang berbicara, ya. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen, gitu loh. Jadi bahasanya berbeda, tidak ada memuat bahasa yang negatif. Nah ini kebutuhan dasar tadi, polasi kontrol, 5 posisi kontrol. Satu lagi yang terakhir ini, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nih motivasinya, guru berbuat. Misalkan menghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ngejar-ngejar bocah, ya penting, kejar. Nah itu namanya menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu harus begini. Saya kecewa, anu dan sebagainya. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian contoh sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak ibu bantu kalau kamu tidak melakukan itu. Itu posisi sebagai teman. Bisa dia ngomongin wong maning, lagi isun. Nah, itu sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau berurusan dengan aturan. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Apa yang kita yakini? Nah, silakan itu di ini ya. Itu sih. Apa? Ya, itu materi terakhir. Jadi nanti untuk keyakinan kelas, mohon ibu bapak buat. Syaratnya yang pertama adalah anak-anak diberi pengertian bahwa kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang mereka buat. Syaratnya, silakan Anda membuat keyakinan kelas. Saya kemarin dibagikan tuh 2 kertas. Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah kelas impian. Ya, ditulis tuh. Setelah itu ditanya satu-satu. Kamu keyakinannya apa? Pak, Islam. saya itu pengen kelasnya bersih. Saya punya impian kelas itu bersih. Kenapa kamu nulis kebersihan? Karena dengan kebersihan kita belajarnya bisa nyaman dan sebagainya. Kemudian tentang apa lagi tuh Pak Eko kemarin Pak Eko? Disiplin. Kedisiplinan. Setiap
waktu bel masuk, siswa sudah masuk. Nah itu sama juga menghormati guru. Kata contoh tadi pagi Bu Yaya, kalau ikut upacara kasih tahu. Sudah nggak menghormati ibu guru, bapak guru? Menurut kalian, kalau datang terlambat atau terlambatnya ditambah bawa makanan, itu sudah menghormati guru belum? Belum. Nah sekarang silakan dirubah. Kata Bu Yaya begitu. Jadi kita jangan bosan-bosan menyampaikan ke anak, karena anak itu kadang lupa, kadang ingat, tidak selalu mengingat. Kalau dorongannya dari ekstrinsik, tapi kalau dari intrinsik, oh saya harus rapi karena saya menghargai diri sendiri. Oh saya harus rajin karena saya menghargai diri sendiri. Oh saya harus, dan seterusnya. Kenapa saya rajin? Saya mau jadi polisi, saya mau jadi abri dan sebagainya. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf bila lama, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk SMP 1 Ciwaringin. Teruslah berbuat baik karena usia kita tidak tahu. Ya, yang dinamakan husnul khotimah itu katanya terakhir dicabut lagi berbuat baik. Dan kita tidak tahu kapan dicabutnya. Tiba si motor di helm masih urip ya Ustaz. Dulu mati air. Duh. Jadi saya minta maaf di sini, saya bukan menggurui, tapi lebih kepada sharing, berbagi pengalaman saya.